Jemaat Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur karena malam ini kita dapat beribadah rumah tangga, walaupun kita masing-masing berada di rumah. Ibadah rumah tangga malam ini akan dipimpin oleh Penatua Leonora Metekohi. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari sejenak bersaat teduh. Kasih Tuhan dalam kehidupan ini adalah kasih yang menyelamatkan. Dia mau seluruh manusia mengalami damai sejahtera serta kehidupan yang mulia dan kekal, dan terus belajar meneladani kasih-Nya. Mari kita beribadah kepada Dia karena kasih-Nya yang agung dan tidak terbatas itu. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepadamu atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Jika pada malam ini kami ingin beribadah, berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pujian kepada Allah. Mazmur 36 ayat 6 sampai 8. Dibaca secara bergantian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 6, bait yang ketiga dan keempat. So
untuk pelayanan firman pada malam hari ini. Mari berdoa. Diamkan seluruh suara dalam hati kami ya Allah, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkan pikiran kami hanya di seputar firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan, karena malam hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Bacaan yang kita baca bersama pada malam hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada jemaat di Korintus tentang apa itu kasih sebenarnya. Sebenarnya apa itu kasih? Apakah hanya sebuah kata atau sebuah laku? Dan ini yang Rasul Paulus perlu jelaskan. Seperti apa yang kita baca pada malam hari ini. Sebenarnya jemaat di Korintus sedang mengalami kegoncangan secara spiritual. Kegoncangan secara spiritual. Yaitu, apa sih kegoncangannya? Dari dalam maupun dari luar. Mereka dari luar, mereka menghadapi agama-agama kuil. Pemujaan terhadap dewa-dewa yang terkenal, tentu jemaat tahu, Aphrodite, yang sangat terkenal di Roma, dewa Aphrodite. Dan yang lain-lain, yang sangat mengganggu kehidupan spiritual jemaat di Korintus.
Ini membuat mereka tidak lagi fokus pada persekutuan sebenarnya yang dibangun oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, yang juga mereka mengalami pergumulan adalah tidak lama sesudah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, ada pengumuman dari pemerintahan Romawi untuk membangun tempat pemujaan resmi kepada Kaisar Roma pada waktu itu. Dua tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus dari luar, jemaat sekalian. Bagaimana mereka menghadapi pemujaan dan menghadapi penyembahan kepada berhala-berhala. Ketentuan pemerintah harus dilaksanakan. Sementara dari dalam jemaat sendiri ada pergumulan lain yang dihadapi oleh jemaat Korintus, yaitu munculnya perpecahan dalam jemaat terpecah yang cenderung membanding-bandingkan antara Rasul Paulus dan Apolos. Pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Apolos, dan itu menjadi sumber yang menjadi pergumulan berat bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang benar. Belum lagi ada hal-hal yang dibanggakan oleh jemaat di Korintus pada waktu itu menurut pemahaman mereka, bahwa nubuatan, bahasa lidah, pengetahuan adalah hal yang penting. Nubuatan, bahasa lidah, dan pengetahuan adalah hal yang penting. Padahal ini semua hanya bersifat sementara. Akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Dan menurut Rasul Paulus, ada yang lebih bersifat kekal, yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan umat dan persekutuan pada waktu itu di Korintus. Saudara-saudara jemaat, 3 hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jelas kita dapat baca dalam nyanyian kasih. Korintus pasal 13 ini menceritakan tentang nyanyian kasih. Kenapa kasih menjadi prioritas utama? Kenapa bukan iman? Kenapa bukan pengharapan? Tadi dikatakan nubuatan, bahasa lidah, pengetahuan bersifat sementara, dan itu akan lenyap. Rasul Paulus menekankan kepada kasih yang sempurna, karena karakter Allah adalah kasih, dan itu yang harus diterjemahkan dalam kehidupan umat di Korintus pada waktu itu. Semuanya akan berlalu, tetapi kasih akan tinggal tetap. Jemaat yang Tuhan kasihi, berbagai masalah inilah yang menggoncangkan secara spiritualitas iman dari jemaat di Korintus. Nah, dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa, saya ulangi lagi, iman dan harap dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki iman, manusia memiliki pengharapan, tapi kasih dimiliki oleh Allah, karena karakter Allah adalah kasih. Kita ingat semua dalam Yohanes 3 ayat 16, pasti jemaat menghafalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kira-kira pemahaman yang mau dibentangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita telaah lebih dalam bahwa kasih itu bersifat praktis. Kasih itu bukan konsep. Kasih itu bukan konsep berpikir, tetapi kasih itu adalah laku dan buat.
yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Itulah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Kalau kita bacanya maka kita akan mengetahui apa itu kasih sebenarnya. Saudara-saudara, saya mau tambahkan sedikit lagi dari kitab 1 Korintus pasal 13 tadi. Kita agak ke atas dikatakan bahwa nyanyian ini nyanyian kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kira-kira ini konsep kasih yang dibagi oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 yang kita baca bersama di hari-hari ini. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, apa pesan Rasul Paulus dengan bacaan kita pada malam hari ini? Adakah pesan firman Tuhan yang dapat kita ambil dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, kehidupan bergereja, dan kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, apa hal-hal yang harus kita pikirkan dalam bacaan? Yang pertama bahwa tadi sedikit disinggung oleh pembacaan tadi, bagaimana terjadi pengelompokan dalam jemaat. Ada Apolos, ada Paulus. Nah, dalam bacaan ini Paulus mau mengatakan, janganlah berbantah-bantah dalam kehidupan persekutuan. Berbagai perbedaan dalam pendapat di dalam kehidupan persekutuan gereja dapat diselesaikan dengan kasih. Saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan pada akhirnya persoalan selesai karena dilandasi oleh kasih. Yang kedua, bahwa tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi melihat keberadaan orang di sekitar, melihat ada berbagai hal yang harus disikapi di sekitar persekutuan jemaat. Gereja harusnya hadir untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Saudara-saudara, gereja dalam hal ini adalah orang dan bukan gedung. Itu perlu dipahami. Ya. Hadir di tengah-tengah persekutuan umat untuk berbagi, untuk mengasihi dan menerjemahkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan gereja, masyarakat, bahkan bernegara. Saudara-saudara, Mother Teresa pernah mengatakan begini, bahwa aku hanya bisa berbuat hal-hal yang kecil. Kamu juga bisa membuat hal-hal yang kecil. Tapi kita bersama-sama dapat membuat hal-hal yang besar. Motivasi ini kiranya mendorong kita untuk memahami arti kasih itu sebenarnya. Bagaimana saya mau dapat berbagi kasih kalau saya sendiri kurang, saya sendiri tidak cukup, saya sendiri masih mencari-cari, saya sendiri masih bergumul dengan kehidupan ini. Bagaimana saya bisa berbagi? Mother Teresa mengatakan, kamu bisa buat hal kecil, aku juga bisa buat hal kecil, tapi sama-sama kita bisa buat hal besar. Kiranya ini menjadi inspirasi
buat gereja dalam menerjemahkan kasih di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, arti sebenarnya dari pesan firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak nyaman dan sangat tidak kondusif ini, akibat wabah pandemi yang merongrong kehidupan di seluruh segi, dunia menangis, dunia bergumul, tidak ada satupun yang luput dari pandemi COVID-19. Di mana-mana orang menderita, di mana-mana orang kehilangan pekerjaan, di mana-mana orang tidak punya masa depan yang pasti. Luar biasa pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya, apa yang harus gereja perbuat dalam menghadapi situasi ini? Apa yang harus saya dan Bapak Ibu buat? Apakah kita hanya berdiam diri, menonton, dan hanya kita mengatakan, aduh, sedih ya, kasihan. Sampai kapan Tuhan? Kiranya apa yang diangkat oleh Rasul Paulus yang kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini membuka cakrawala berpikir kita sebagai gereja Tuhan, bahwa ada hal yang harus kita buat, sekecil apapun itu, yang bisa saya dan Bapak Ibu perbuat. Mari kita lakukan itu untuk menolong sesama. SGD memberikan judul pada malam hari ini, kasih, jalan yang lebih utama di atas segala-galanya. Kasih adalah yang utama dari segala-galanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih bukan konsep, kasih bukan kata-kata manis yang tertulis, tetapi kasih adalah kerja, karya yang harus kita lakukan dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan persekutuan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari berdoa, Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita semua untuk menjalankan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah bersama kita dengar, mari bersama memuji dari Kitab Bakti 8 nomor 49. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan.
Jemaat Tuhan, mari sejenak kita masuk dalam doa syafaat bersama kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih karena pada malam hari ini kami sudah dikuatkan oleh sapaan firman Tuhan. Kami sudah mendengar bersama tentang berita anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, Tuhan mampukan kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan gereja Tuhan, bahkan sebagai anak-anak bangsa. Terima kasih untuk pemahaman kasih yang sudah kami dengar bersama, bahwa kami tidak lagi berkata tentang kasih, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami menopang dalam doa WHO, Lembaga Riset Kesehatan Dunia, dalam upaya penemuan vaksin pengobatan COVID-19. Tuhan berikan anugerah hikmat sehingga WHO mampu bekerja dengan tuntunan Tuhan, dan pada akhirnya penemuan vaksin untuk pengobatan COVID-19 dapat ditemukan, dan banyak orang yang menderita karena wabah ini disembuhkan oleh vaksin atau pengobatan yang sementara ini sedang dinantikan. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan strategis untuk rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh negeri, pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak dan strategis. Tuhan tolonglah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka mampu untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Ekonomi tergoncang, politik tergoncang, ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan masa depan yang tidak menentu. Ya Tuhan, biarlah pemerintah mampu dengan pertolongan Tuhan untuk pada akhirnya ada kebijakan-kebijakan strategis yang diambil untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami tetap topang pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Tuhan menolong dan memberkati. Doa kami menopang seluruh tenaga medis, TNI, Polri, petugas pemakaman, petugas kebersihan rumah sakit dan sebagainya, sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 yang sementara sampai dengan hari ini masih harus ditangani. Tuhan kiranya mendampingi, Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan yang baik, dijauhkan daripada sakit penyakit, karena mereka adalah garda terdepan penolong para pasien. Berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka mampu untuk melaksanakan tugas mulia ini dengan pertolongan Tuhan, siapapun adanya mereka itu. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka yang mendampingi mereka, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang menderita karena kasus COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi jemaat YB Bahtera Iman dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 7
yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun dalam pemulihan, Tuhan hadir di sana dan menjamah mereka, memberkati segala obat dan penawar yang mereka makan dan minum, dan pada akhirnya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan, yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka, keluarga lepas keluarga, agar mereka bisa menerima semua ini dengan pemahaman iman dan hanya berharap kepada Tuhan, bahwa pada akhirnya semuanya bisa diterima dengan baik. Kami menyerahkan keluarga yang sakit dan yang berduka ke dalam pertolongan Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga jemaat yang bergumul di masa-masa ini, kehilangan pekerjaan, masa depan, kehidupan keluarga, dan pergumulan keluarga. Tuhan tolonglah. Tuhan memberkati segala usaha dan kerja apapun itu, dan mampukan gereja Tuhan untuk hadir dan memberikan kelegaan dan jalan keluar bagi setiap pergumulan keluarga yang mereka hadapi, dari sektor pelayanan 1 sampai 7 GPB Jemaat Bahtera Iman. Kami mau berdoa bagi pelayanan di GPB Bahtera Iman yang selama ini kami laksanakan ibadah-ibadah online. Apa yang kami lakukan menurut kemampuan yang ada pada kami, semuanya terbatas. Tapi karena pertolongan Tuhan, jemaat akhirnya terlayani dan terberkati karena pelayanan ini. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati semua pelayanan GPB Jemaat Bahtera Iman, majelis jemaat, unit-unit misioner, karyawan kantor, dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan online GPB Jemaat Bahtera Iman, yang mengambil bahagian dalam seluruh ibadah online, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat-pelkat. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua dengan keluarga kami masing-masing, agar apa yang kami laksanakan untuk memberkati jemaat lewat ibadah-ibadah online, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa ada waktunya kami akan berkumpul kembali bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah dalam satu persekutuan yang indah. Dan kami percaya waktunya pasti indah. Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, majelis bertugas, organis, pemandu lagu, multimedia, dan semua kami yang mengadakan dan menyiapkan ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati semua karya dan kerja kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan syukur kami di malam hari ini. Ada banyak hal yang mau kami minta, tapi kami percaya Engkau mau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan
dengan mengingat nas Alkitab dari Kolose 3 ayat yang ke-17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur dan menyanyi. Dari Kidung Jemaat 393. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat yang Tuhan beri. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima. Berkati dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi pelayanan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Sektor Rabu tanggal 20 Mei 2020. Yang pertama, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat dilihat secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui channel YouTube GPIB Bahtera Iman. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 8.00 WIB secara online. Mohon perhatian jemaat sekalian. Ketiga, ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB Bahtera Iman akan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 23 Mei 2020
pukul 20.00 WIB. Mohon perhatian para kaum bapa. Keempat, warta Pelkat PT. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 10.00 WIB melalui aplikasi Line. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT. Hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 jam 10.00 WIB melalui aplikasi Line. Acara kegiatan ibadah hari Minggu Pelkat PT diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan ID Yellow Squad Batman. Yang kelima, untuk kolekte dan persembahan lain-lain. Untuk kolekte dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0994 01 00 8557 strip 50-7 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Iuran Golgota. Untuk pembayaran dan pelunasan iuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 128 000 623 6373 atas nama GPIB Bahtera Iman. Demikian warta sektor untuk malam ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita siap untuk diutus setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pesan pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita bakti 243, kasih setia Tuhan. Tuhan
cintamu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.